Hello and welcome to my channel Keriting Asli Alami. Saya Mercy. Hari ini videonya video Rabu baru tahu, pengetahuan baru di hari Rabu. Jadi pengetahuan yang saya mau bagi di sini adalah pengetahuan tentang rambut rontok, rambut gugur, kenapa demikian, rambut menipis, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita punya rambut jadi sehat, jadi menghindari rambut gugur, seperti begitu, membantu untuk kita punya rambut jadi sehat. Oke, karena juga saya dapat pertanyaan ini beberapa kali dari beberapa subscriber, dari teman-teman yang nonton, jadi saya pikir it warrants video, jadi saya bikin video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya kalian, dan juga bisa bermanfaat buat siapa saja yang nonton saya punya video ini. Terima kasih sudah clicking di video ini, and let's discuss about kenapa kita punya rambut rontok dan bagaimana kita bisa bantu untuk tumbuh kembali dan tidak rontok. Oke, jadi yang saya pelajari adalah bahwa ada alasan yang sangat dominan, yaitu kita punya dari dalam tubuh. Ada juga alasan dari luar, tapi yang saya mau bahas di sini adalah alasan dari dalam tubuh kita. Karena after all, kita punya rambut itu tumbuh dari dalam, dari folikel rambut dari dalam kulit kepala, which is inside our body, dari dalam kita punya tubuh. Jadi kita harus perhatikan alasan ini, kenapa, apa yang terjadi dalam tubuh kita, what's going on in our body yang membuat kita punya rambut gugur. Jadi itu yang perlu kita pelajari, yang saya sudah pelajari, jadi saya mau bagi ke sini. Alasan yang saya temukan adalah, yang pertama adalah hormon, kemudian ada inflamasi, dan juga ada masalah tentang kekurangan gizi. Itu 3 pokok alasan kenapa rambut rontok. Nah, hormon ini terutama buat kita yang perempuan, kita mengalami perubahan hormon dalam tubuh kita setiap bulan. Dalam kita punya siklus itu sangat berganti-ganti. Itu secara alami memang demikian, karena minggu pertama hormon ini, minggu kedua kemudian ada hormon yang berikutnya, dan ketiga hormon begini, dan keempat nanti hormon yang begini. Itu sudah secara alami memang terjadi sedemikian. Yang kita mau waktu pergantian seperti itu, hormon itu terjadi harmonis dengan semua hormon-hormon itu. Jadi berganti secara sesuai dan levelnya semua dengan baik. Jadi ada keseimbangan di dalam hormon kita. Kenapa kita perlu untuk menjaga supaya kita punya hormon dia seimbang terhadap kita punya rambut? Karena untuk kesehatan dan hal lain itu sangat perlu sekali ya, seperti fertility, tentang kewanitaan, semua itu sangat perlu. Tapi yang saya mau bahas ini kan tentang rambut ya. Kenapa hormon sangat penting sekali, keseimbangannya itu sangat penting sekali. Karena waktu kita punya hormon bermasalah, waktu tidak seimbang, kita punya folikel rambut itu dia jadi menyusut. Jadi kalau dia menyusut, dia mengakibatkan kita punya rambut jadi lemah. Rambut yang keluar dari kita punya folikel rambut akan menjadi lemah dan akan gampang putus-putus. Bukan putus, akan gampang gugur. Seperti gitu. Jadi you and me dan semua orang, kita semua punya rambut mengalami 3 fase. Fase pertama disebut anagen phase. Fase ini adalah fase pertumbuhan. Kemudian fase kedua adalah fase istirahat, dormant. Kemudian dia untuk siap untuk gugur, dan fase ketiga adalah gugur dan untuk tumbuhkan rambut yang baru. Jadi semua orang punya siklus pertumbuhan rambut seperti begitu. Yang kita mau itu, kita mau supaya kita punya proses anagen itu, yang fase pertama itu, untuk berlangsung secara lama, panjang masanya, supaya terus tumbuh. Dan waktu dia aktif dan panjang dan terus tumbuh, itu yang membuat kita punya rambut itu dia terus tumbuh, dan bisa lihat rambut tumbuh bagus dan sehat dan kuat. Kemudian dia akan masuk ke fase yang kedua, adalah fase waktu dia mulai siap untuk nanti gugur, dan itu biasanya pendek saja. Tetapi kalau kita punya hormon tidak seimbang, itu yang membuat dia lebih lama. Nah, kalau dia lebih lama, itu yang akan membuat nanti waktu fase gugurnya dan terlepas, kita lihat kita punya rambut banyak sekali yang gugur seperti gitu. Jadi itu semua berhubungan dengan kita punya hormon. Jadi kita harus maksimalkan membuat kita punya hormon itu menjadi seimbang. Biasanya kalau
bagi yang baru melahirkan atau yang menuju ke menopause, itu hormon yang berganti sangat drastis sekali terjadi dalam tubuh. Jadi perlu sekali untuk bantu untuk memperkasih hormon kembali jadi seimbang. Dan biasanya itu, bukan biasanya, ini faktanya itu bahwa kita punya asupan gizi itu sangat-sangat penting sekali dan juga berhubungan dengan masalah yang tentang inflamasi. Jadi hormon, inflamasi, dan asupan gizi, mereka itu semua bersinkron begitu, interlink. Jadi walaupun kita punya terjadi pergantian hormon yang sangat drastis sekali, seperti habis melahirkan atau mulai menuju ke menopause, itu changing hormon sangat drastis sekali. Kita harus lihat kita punya asupan gizi yang kita makan dan juga faktor inflamasi. Apa yang kita makan yang bisa mengakibatkan inflamasi di dalam kita punya sel-sel tubuh yang mengakibatkan ketidakseimbangan hormon lebih parah lagi. Seperti begitu. Jadi pastikan semua itu harus sinkron, harus bagus supaya hormon itu dia jadi terjaga dengan bagus. Hormon seperti stres hormon. Semua orang mengalami stres ya. Stres yang fisik, secara fisik seperti sakit, mengalami sakit yang lama membuat kita punya tubuh physically stress, dan juga emotionally stress juga mengakibatkan kita punya hormon jadi tidak seimbang. Stress hormon itu dia bikin havoc, dia bikin masalah dengan kita punya tubuh. Sama juga seperti inflamasi, dan itu semua mengakibatkan kita punya hormon tidak seimbang. Dan kalau hormon tidak seimbang, akibatnya kita punya folikel rambut itu dia menyusut, jadi rambut yang keluar akan tidak bagus. Dia akan membuat kita punya fase kedua itu dia lebih panjang, waktu rambut dia tidak bikin apa-apa, dia hanya siap untuk gugur. Dan kita tidak mau hal seperti begitu. Kita mau memperpanjang itu anagen phase, yang masa pertumbuhan, di mana kita punya rambut dia aktif untuk tumbuh dan kuat. Dan dengan demikian kita harus perlu asupan gizi. Jadi vitamin dan mineral yang kita makan itu perlu. Jadi kalau kalian punya rambut gugur, selalu banyak gugur, dan kalau kalian tidak masuk dalam kategori baru melahirkan atau mungkin mau menuju ke menopause, cek apa yang kalian makan. Apakah kalian makan itu makanan yang penuh dengan gizi. Asupan gizi yang sangat bagus sekali untuk rambut itu seperti zat besi, vitamin B kompleks, vitamin D, kemudian juga selenium dan zinc. Itu adalah trace mineral, jadi unsur mineral, dan semua ini kita bisa dapat dari makanan yang kita makan. Jadi harus bisa pastikan supaya makan makanan yang bergizi, supaya membuat kita punya tubuh dia sempurna dengan apa yang dia perlu. Nah, vitamin zat besi terutama saya mau bahas di sini. Zat besi itu sangat penting sekali karena dia adalah yang membawa oksigen di kita punya darah yang ke seluruh kita punya tubuh. Dan kalau dia penuh dengan oksigen dengan bagus, dia masuk ke kita punya folikel rambut, dia bikin kita punya anagen phase itu waktu masa pertumbuhan rambut itu jadi bagus, jadi sempurna, seperti macam ada pupuk begitu di kita punya folikel rambut. Jadi rambut dia semangat untuk tumbuh keluar karena banyak zat besi yang banyak bikin banyak oksigen masuk dalam kita punya darah, begitu dari asupan gizi yang kita makan dari zat besi. Nah, yang perlu kalian tahu juga adalah bahwa zat besi dia akan lebih sempurna penyerapannya kalau kita temani dengan vitamin C. Jadi kalau kita makan banyak sekali sayuran hijau, kita tahu seperti bayam, daun pepaya, daun petatas, daun katok, pokoknya daun-daunan, sayuran-sayuran yang berdaun-daun hijau penuh sekali dengan zat besi. Tetapi kalau kalian tidak makan itu dengan vitamin C, itu zat besinya dia akan sia-sia, dia akan dicerna kemudian let go out tanpa penyerapan yang sempurna. Jadi kalian tidak akan mendapatkan zat besi untuk penyerapan ke dalam tubuh. Jadi harus pakai vitamin C,
makanan yang ada vitamin C. Biasanya itu dari buah-buahan. Jadi seperti jeruk atau sirsak, pepaya, mangga, you name it. Banyak sekali buah-buahan yang bisa kalian makan yang mengandung vitamin C. Strawberry dan pokoknya ya ada buah-buahan yang gampang saja yang kalian bisa makan setiap hari. Pastikan yang paling gampang itu jeruk. Itu paling gampang untuk akses untuk vitamin C. Jadi harus temani zat besi dengan vitamin C. Seperti itu. Dan vitamin B kompleks, semuanya ini kalian bisa dapat dari makanan. Telur, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga daging. Saya di sini tidak makan daging ya, jadi saya punya asupan gizi itu semua dari tanaman. Saya makan telur dan saya makan ikan, jadi saya masih dapat vitamin dan mineral dari hewan juga, dan yang kebanyakan itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Dan alpukat itu sangat bagus sekali, dia lengkap sekali. Alpukat itu macam tanaman ajaib sekali karena dia lengkap sekali dengan vitamin dan mineralnya. Dan juga sayur seperti sayur kale itu sangat dahsyat sekali gizinya. Saya pikir sayur seperti yang kita punya seperti daun petatas, seperti daun pepaya. Daun pepaya itu sangat bagus sekali, dia banyak sekali gizinya juga. Jadi perbanyakan banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan karena sangat perlu sekali untuk kita punya tubuh secara umumnya, untuk kita punya kesehatan, dan sisa-sisanya itu yang akan diberikan ke kita punya kesehatan rambut. Jadi ingat, kita punya folikel rambut dia perlu gizi untuk memperpanjang kita punya anagen phase, untuk supaya kita punya rambut dia tetap tumbuh, dan perpendek itu catagen phase, dan waktu dia akan gugur, masa gugur dan masa tumbuh lagi, folikel rambut itu tetap bagus dan besar supaya rambut yang keluar itu jadi kuat dan sehat seperti itu. Dan tentang inflamasi, inflamasi nih sangat bagaimana begitu, karena apa yang menyebabkan inflamasi? Oh my goodness. Guess what? Semua yang kita suka makan, kue-kue, jajanan, manis-manis, tepung-tepungan, pastry, roti manis, dan grains and processed food, soda, Coca-Cola, Fanta, you name it, chips, french fries, kentang goreng tuh, dan pokoknya semua makanan yang kita bilang makanan-makanan keren yang biasa kita lihat di Facebook, di Instagram, foto-foto bagus, hangout dengan teman-teman di cafe apa begitu, semua dengan makanan-makanan keren. Well, that's okay kalau kalian makan now and again, tapi kalau tiap hari atau pokoknya selalu makan sedemikian, that is not good. Jadi itu dia mengakibatkan inflamasi dalam cellular level. Kalau inflamasi dalam cellular level itu awalnya kita tidak sadar bahwa ada inflamasi. Nanti sudah menjadi parah, sudah menjadi peradangan yang betul-betul mengakibatkan injury di kita punya organ-organ tubuh, baru kita sadar bahwa oh, saya ada sakit ini, sakit liver, oh, saya tidak boleh makan ini pantangan itu. Semua karena kita kasih masuk fuel yang salah. Seperti itu. Saya selalu bilang sehat dari dalam, itu semua karena demikian. Harus kita tahu bahwa kita punya tubuh ini seperti mesin. Saya selalu bilang, pelajari, saya dapat pengetahuan itu bahwa kita punya tubuh ini selalu seperti mesin. Jadi bahan bakar yang kita kasih masuk harus betul, bahan bakar yang betul. Kalau bahan bakarnya salah, berarti nanti mesinnya akan macet. Bayangkan kalau kita punya mobil itu pakai diesel, kemudian kita kasih masuk bensin, mobil nanti akan macet, dia tidak akan berjalan dengan baik. Itu sama saja dengan kita punya tubuh. Jadi kalau kita tinggal kasih masuk makanan yang penuh dengan inflammation, sekali-sekali bolehlah, tetapi harus pastikan supaya jangan terlalu sering, jangan seperti setiap hari harus makan seperti itu.
kembali ke makanan yang biasa saja yang dulu. Dan saya pikir masalah ini yang mungkin teman-teman yang di luar negeri mungkin melihat dampaknya, perbedaan waktu kalian tinggal di Indonesia dan sekarang kalian tinggal di luar negeri. Karena di luar negeri ini memang kita diekspos dengan makanan yang lebih sehat, lebih banyak ya, seperti ada daging, setiap hari kita bisa makan daging, berbagai macam sayuran dan berbagai macam buah-buahan. Jadi kita dapat ekspos gampang, kita bisa dapatkan semua itu. Tetapi kita juga diekspos dengan makanan yang proses, convenient, dan semua proses food itu pada dasarnya semua tidak bagus. Dan itu sangat gampang sekali kita dapatkan dan setiap hari kita bisa makan seperti itu. Dan itu yang membuat kita punya rambut, jadi kita bisa lihat bahwa rambut semakin macam menipis, mungkin rambut gugur seperti itu, karena ada hal-hal yang terganti dalam kita punya tubuh. Kita punya tubuh mulai melihat perubahan bahwa dulunya kita tidak makan seperti begini, sekarang kita makan seperti begini. Jadi harus bisa perhatikan untuk kurangi makanan yang demikian supaya dan perbanyakkan makanan yang sehat. Kurangi yang inflamasi, perbanyakkan yang whole food, makanan yang betul-betul seperti dia keluar dari tanamannya, seperti sayur yang betul, dan jangan sayur yang sudah ada dalam kemasan apa begitu yang sudah bukan lagi bentuk sayur atau bentuk buah. Jadi ya, lebih baik kembali ke yang asli seperti begitu. Jadi makan makanan yang sehat, yang seimbang, supaya pastikan kita punya tubuh, semua yang kita perlu dari tubuh itu betul, fuelnya itu bagus, maka dampaknya kita lihat ke kita punya rambut. Jadi dengan demikian, nah ada hal-hal yang kita bisa buat dari luar, seperti di saya punya video tentang jus bawang bombay. Saya sangat-sangat promosikan ini karena jus bawang bombay sudah diteliti dan sudah di-study secara ilmiah bahwa dia punya dampak sangat bagus sekali untuk mempertumbuhkan rambut. Walaupun rambut yang seperti hormonal, seperti baru habis melahirkan, atau bahkan seperti alopecia, bisa membantu untuk membuka folikel rambut lagi, untuk bikin dia semangat untuk tumbuh. Terutama seperti kita urut-urut di kita punya kulit kepala sebagai pre-shampoo seperti yang saya sudah kasih tunjuk, itu sangat bagus sekali untuk kasih semangat rambut dia tumbuh kembali. Dan ya, pakai setiap minggu. Kalau kalian mengalami keguguran rambut begitu, coba pakai setiap minggu. Mungkin saya bilang sebulan atau mungkin sebulan lebih, masuk 2 bulan, kalian akan lihat dampaknya bahwa kalian punya rambut akan tumbuh. Sembari juga sambil pastikan supaya kalian punya asupan gizi yang bagus, hindari makanan-makanan yang membuat inflamasi dalam tubuh, olahraga. Saya di sini cuma jalan saja, makanya saya selalu kasih video tentang jalan, karena itu salah satunya untuk menghindari stres, untuk bikin saya punya tubuh jadi semangat dan zen, menikmati indahnya lingkungan, jalan, olahraga, dan juga membuat oksigen di tubuh berjalan dengan bagus dan lancar, dan itu akibatnya juga ke saya punya kulit kepala dengan folikel rambut kasih semangat. Semua itu saya lakukan dengan saya punya makanan yang sehat, yang seimbang, untuk bantu saya punya rambut, dan saya bisa lihat saya punya rambut ini subur sekali. Seperti itu. Oke, jadi saya sudah bicara banyak sekali. Saya sudah pastikan supaya jangan terlalu panjang, tapi ini sudah panjang sekali, jadi saya tutup di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ya, silakan tanya kalau ada pertanyaan selanjutnya. Dan I hope this is beneficial for you. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton, dan salam manis dari Inggris. Thank you, bye.